Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taisa Destriani dengan NIM 55521800119 dari PDBK kelas B. Di sini saya akan mengoperasikan aplikasi Akuret versi 4. Baik, yang pertama kita buka saja aplikasi Akuretnya. Nah, jika sudah dibuka seperti ini, selanjutnya kita membuat atau mempersiapkan data Excel-nya dulu. Nah, di sini saya sudah memiliki data Excel-nya atau sudah membuat data Excel-nya. Di sini ada 7. Yang pertama ada daftar akun, yang kedua ada daftar pelanggan, yang ketiga ada daftar pemasok, dan keempat daftar barang, daftar tipe aset tetap pajak, daftar tipe aset tetap, dan yang terakhir ada daftar aset tetap fix. Nah, jika kita sudah membuat data Excel-nya, selanjutnya selanjutnya kita akan membuat data perusahaan baru. Caranya itu kita klik Enterprise atau klik yang bagian ini. Lalu jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita klik yang bagian lokal, lalu kita klik yang bagian titik 3 ini. Nah, setelah itu, pada tampilan ini, di sini kita pilih file kita tuh mau disimpan di mana gitu. Jadi, nah, di sini saya menyimpannya di dokumen dengan nama filenya. Ada sumber di Indonesia. Setelah itu kita klik create. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita tinggal menunggu saja. Nah, di sini kita akan mengisi user ID dan juga passwordnya. Nah, untuk user ID dan passwordnya kita isi dengan user dan juga passwordnya. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini, kita pilih yang bahasa Indonesia. Setelah itu, kita klik lanjut. Nah, lalu kita pilih bagian yang persiapan mahir, kita klik, lalu kita klik lanjut. Nah, baik, selanjutnya kita akan mengisi yang bagian mata uang dan info perusahaan. Di sini kita isi yang bagian namanya. Di sini kita tulis, untuk kita ketik rupiah. Lalu untuk nilai tukarnya itu dia 1. Setelah itu negaranya Indonesia. Dan untuk simbolnya yaitu Rp. Setelah mengisi, kita klik lanjut.
Lalu di sini kita akan mengisi tentang info perusahaan. Baik, di sini kita isi yang nama perusahaannya. Nama perusahaan itu PT Sumber Jaya Indonesia. Lalu untuk alamatnya itu Jalan Raden Saleh No. 3, Saleh No. 3, Karangtengah, Tangerang. Karangtengah, Tangerang. Lalu untuk tanggal mulai atau tutup bukunya, di sini kita pakai tanggalnya itu 30 bulan 11 tahun 2011. Lalu untuk tahun fiskalnya sendiri itu kita pakai tahun 2020 dan juga default periodenya maaf untuk sebelumnya yang tutup bukunya itu tahunnya kita ganti bukan tahun 2011 tapi tahun 2020 ya. Nah, untuk tahun fiskalnya kita ubah ke tahun 2020. Tahun fiskalnya 20 dan untuk default periodenya juga sama. Kita ubah menjadi tahun 2020. Lalu setelah itu kita klik lanjut. Nah, di sini kita akan mengisi informasi pajak perusahaan. Nah, di sini kita tampilin dulu itu soal tugasnya supaya lebih enak. Nah, di sini kita isi yang bagian no seri faktur pajak. Nah, di sini no seri faktur pajak itu kita copy saja. Lalu untuk NPWP-nya juga kita copy. Lalu untuk no pengukuhan PKP di sini juga kita copy. Lalu kode cabang 01, ini kita copy yang perdagangan dulu jenis usaha. Ini 01, lalu KLUSPT. Kita copy juga. Setelah itu kita klik lanjut. Nah, di sini terdapat nama-nama akun dan selanjutnya kita akan menghapus nama-nama akun ini. Caranya kita klik
nama akun, lalu kita klik hapus, lalu kita klik OK. Dan seterusnya juga sama seperti itu, kita hapus semua. Nah, di sini yang tersisa cuman retained earning. Setelah itu, kita akan beralih ke daftar akun. Yang pertama kita klik untuk impor dari berkas. Setelah itu, kita klik berkas. Wait. Nah, di sini kita klik berkas bagian ini. Setelah itu, sebelumnya kita ganti dulu yang files of typing itu menjadi Excel. Lalu kita cari data yang sudah kita save sebelumnya. Dokumen. Cari di download. Nah, ini ada di download. Yang pertama ini kita masukkan daftar akun PT Sumber Jaya. Kita klik open. Nah, setelah itu setelah tadi kita mengambil datanya, muncul data sumber seperti ini. Nah, di sini kita hapus yang bagian nama akun. Sini kita hapus. Nah, setelah seperti ini, lalu kita beralih ke kolom data sumber. Nah, selanjutnya kita isi yang bagian ini nih, definisi kolom, kita samakan seperti no akun ya, no akun. Lalu nama akun juga sama nama akun. Setelah itu tipe akun juga sama tipe akun. Nah, lalu yang berada di tampilan seperti ini, kita juga sama. Yang bagian cash in bank itu kita isi menjadi ekuitas. Nah, lalu yang akun receivable ini kita isi juga menjadi pendapatan. Ini pendapatan.
Dan inventory kita isi menjadi HPP atau harga pokok penjualan. Setelah itu order current asset kita isi menjadi beban. Lalu yang fixed asset ini kita isi. Nah, setelah diisi, kita klik OK. Lalu untuk mata uang, kita klik mata uang juga. Nah, di sini lalu untuk saldo, kita klik juga saldo. Saldo awal. Nah, setelah itu kita klik import data. Baik, di akun belum dipetakan. Baik, di sini ada tipe akun yang belum terisi sepertinya. Iya. Ini kita isi dulu. Nah, setelah kita klik impor data, akan muncul tampilan daftar akun. Nah, jika sudah seperti ini, kita lihat yang bagian akun default. Nah, untuk ekuitas saldo awal ini kita isi dengan laba ditahan, dan juga akun laba ditahan itu kita ganti jadi laba ditahan. Setelah itu kita klik lanjut. Nah, lalu kita akan menginput default akun mata uang. Caranya, nah, di sini kita isi yang bagian pembayaran di muka penjualan itu menjadi uang muka penjualan, lalu pembayaran di muka pembelian kita isi dengan uang muka pembelian, lalu diskon penjualan itu kita isi dengan potongan penjualan. Nah, setelah diisi, kita klik lanjut. Nah, di sini kita akan menginput cara pembayaran dan kode pajak. Caranya itu, nah di sini kita isi yang bagian syarat pembayarannya. Untuk diskon kita klik 0, ini 0. Untuk jatuh temponya kita isi 30. Nah, di sini nah ini 0. Setelah itu kita beralih ke bagian pajak. Nah, untuk pajak ini kodenya kita isi dengan T. Lalu untuk nama itu kita isi dengan pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai. PPN. PPN, setelah itu keterangannya, oh ya maaf, untuk namanya PPN, untuk keterangannya pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai, setelah itu untuk nilainya itu kita isi dengan 10%. Nah, pencet. Lalu untuk pajak penjualannya kita isi dengan 22. Lalu untuk pajak pembelian
Untuk pajak pembelian itu kita untuk pajak pembelian kita isi dengan pajak masukan, dan untuk pajak penjualan kita isi dengan PPN keluaran. Nah, setelah itu kita klik lanjut. Nah, tahap selanjutnya kita input ini pelanggan. Caranya, nah pada input tipe pelanggan dan metode pengiriman, ini kita isi yang bagian metode pengiriman. Di sini kita tulis sticky. Setelah itu kita klik lanjut. Lalu di sini kita akan mengimpor daftar pelanggan. Nah, caranya pertama kita klik dulu nih yang bagian warna biru ini, klik di sini untuk impor dari berkas. Nah, setelah itu kita klik yang bagian ini sebelah kanan, berkas, lalu kita sebelumnya kita ubah dulu file of QP-nya menjadi Excel ya, supaya temu. Setelah itu kita pilih yang daftar pelanggan, kita klik open. Lalu setelah itu kita klik ambil data. Nah, tunggu. Lalu setelah itu kita hapus yang no pelanggan ini. Kita hapus. Setelah itu, lalu selanjutnya kita beralih ke yang bagian tabel di atas, definisi kolom kita isi no pelanggan, yaitu dengan nomor pelanggan. Lalu untuk nama pelanggan kita sesuaikan juga sama nama pelanggan. Lalu untuk currency juga sama. Ini untuk nomor faktur, tanggal faktur, kita isi juga untuk tipe pelanggannya di sini umum. Untuk saldo saldo awal. Setelah udah kita isi, kita klik impor data. Mata uang belum kita. Nah, jika sudah terimpor, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita klik lanjut. Nah, lalu di sini kita akan mengimpor pemasok, daftar atau data pemasok. Caranya kita klik yang bagian biru sini. Setelah itu kita klik nih bagian berkasnya yang di sebelah kanan. Nah, jangan lupa file of type-nya kita ubah menjadi Excel. Lalu kita pilih yang daftar pemasok, lalu kita klik open. Setelah itu kita klik ambil data yang ada di sebelah kanan. Nah, setelah seperti ini,
kita beralih ke data sumber. Untuk yang no pemasoknya kita hapus. Lalu setelah itu kita isi yang kolom data sumber nih. Yang kolom ini kita isi, sesuaikan, kita samain. Misalkan nomor pemasok juga sama. Currency. Setelah itu kita coba klik import. Setelah itu kita klik OK. Selanjutnya kita klik lanjut. Lalu kita klik lanjut. Kita klik lanjut lagi. Nah, di sini kita akan menginput akun default barang. Caranya, dan di sini kita samakan saja, misalnya persediaan, lalu penjualan, retur penjualan, diskon itu jadi potongan penjualan, akun barang pangan jadi persediaan motor, harga pokok penjualan jadi harga pokok penjualan, retur pembelian, persediaan motor, akun biaya itu beban luar usaha, mana beban luar usaha, beban luar usaha, ini nggak ada biaya. Yang sini adalah hutang. Selanjutnya kita klik lanjut. Nah, di sini kita klik lanjut. Setelah itu kita pilih yang FIFO atau first in first out. Kita klik lanjut. Selanjutnya kita akan mengimpor data atau daftar barang dan juga jadi sini kita akan mengimpor daftar barang dan juga saldo persediaan dagang. Caranya yaitu kita klik lagi yang bagian tanda merah ini, tulisan merah itu, lalu kita klik yang bagian berkas. Jangan lupa file of tipenya diubah menjadi Excel. Lalu kita ambil yang daftar barang, kita klik open. Setelah itu kita klik ambil data yang di bagian kanan sini. Nanti akan muncul. Nah, pada data sumber ini yang baris pertama kita hapus. Lalu setelah kita hapus, kita beralih ke kolom data sumber yang definisi kolom. Di sini kita samakan no barang, lalu deskripsi, cost of business. Nah, lalu kita beralih ke kolom dibutuhkan. Untuk yang tipe barang itu kita isi dengan persediaan. Lalu untuk tipe persediaan di sini kita isi dengan barang jadi. Nah, setelah itu kita impor data saja. Lalu klik OK. Setelah itu
Selanjutnya, jika muncul tampilan seperti ini, kita klik lanjut. Nah, di sini kita akan mengimpor. Di sini kita akan mengimpor tipe aset tetap kena pajak. Caranya yaitu, nah di sini caranya itu kita klik yang bagian ini, klik di sini, lalu kita pilih, kita klik bagian berkas kecil ini, lalu jangan lupa file of div kita ubah ke Excel. Setelah itu daftar tipe aset tetap pajak. Nah, kita pilih yang ini. Kita klik open, lalu kita klik ambil data. Nah, setelah itu, untuk yang baris pertama itu kita hapus. Nah, lalu kita isi yang kolom data sumber, definisi kolom. Untuk tipe aktiva tetap ini kita isi dengan golongan aktiva tetap pajak. Lalu baik, selanjutnya kita isi yang umur aktiva tetapnya. Kita isi dengan umur ekonomis pajak. Lalu untuk metode penyusutan fiskal, metode penyusutan pajak. Lalu kita isi yang strike rate method ini, jadi metode garis lurus, lalu double declining method kita isi dengan metode double declining, lalu untuk non-depress ini kita isi dengan tidak terdepresiasi. Setelah itu kita klik OK. Lalu setelah kita isi, kita impor data. Lalu kita klik OK. Nah, kita klik lanjut saja. Selanjutnya kita akan mengimpor data aktiva tetap. Caranya kita klik yang bagian sini. Selanjutnya kita klik gambar berkas yang ada di sebelah kanan, lalu kita ubah dulu file of div-nya menjadi Excel seperti biasa. Setelah itu, nah kita pakai yang daftar tipe aset tetap. Setelah itu kita klik open, lalu kita ambil data. Nah, impor aktiva. Selanjutnya kita beralih ke data sumber. Ini yang bagian baris 1 tipe aktiva tetapnya kita hapus. Nah, jika sudah, kita isi nih yang bagian tipe aktiva tetap dan tipe aktiva tetap pajaknya. Nah, ini kita pakai yang tipe aktiva tetap dan juga yang di bawahnya itu golongan aktiva tetap pajak. Di sini kita isi juga yang tidak disusutkan itu menjadi tidak disusutkan. Lalu yang bangunan permanen itu menjadi tetap bangunan permanen garis 1 lurus dan garis 2 atau garis lurus sama. Setelah itu kita klik OK.
Selanjutnya, kita sudah mengisi tabel berikut, kita langsung import data, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita klik lanjut saja. Selanjutnya, kita akan mengimpor data aktiva tetap. Caranya sama, kita klik di sini untuk import dari berkas. Selanjutnya, kita klik nih yang bagian berkas kecil ini. Jangan lupa file of type-nya dirubah menjadi Excel. Setelah itu, ini daftar aset tetap. Terus kita ambil data. Nah, pada data sumber, ini yang bagian baris awal yang tipe aktiva tetap kita hapus. Baris awal. Lalu kita isi nih yang bagian tipe aktiva tetapnya, definisi kolom kita samakan seperti biasa. Wah, tetap ini tanah, gedung, dan peralatan. Lalu kita klik OK. Di sini ada kode aktiva tetap. Lalu ada keterangan aktiva. Salah. Masuk keterangan. Di sini ada tanggal pembelian. Ada tanggal pemakaian. Lalu ada umur bulan aktiva. Kita next saja dulu, ada metode penyusutan. Lalu yang metode penyusutan ini kita isi juga, tidak terdepresiasi, dan metode garis lurusnya juga kita isi. Klik OK, lalu akun aktiva. Ada akun akumulasi penyusutan. Lalu untuk akun aktiva, penyusutan gedung.
Ini beban depresiasi. Kita klik OK. Nah, setelah kita mengisi, kita import data. Data terimpor, 0 data gagal. Setelah itu kita lanjut saja. Nah, setelah muncul neraca percobaan, kita klik akhir. Dan terdapat tampilan selama sekarang Anda siap menggunakan Accurate. Lalu kita klik selesai. Selanjutnya kita akan mencek neraca saldo sementara. Langsung saja, caranya itu kita mengklik laporan, daftar laporan. Setelah itu kita klik buku besar, lalu kita klik neraca saldo klasik. Setelah itu, nah di sini pada tampilan report format kita isi tanggalnya dengan tanggal 30 bulan 11 tahun 2020, lalu parameter lain termasuk saldo nolnya kita beri centang. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul tampilan neraca saldo klasik. Nah, sekarang kita akan mengkoreksi. Nah, di sini kita akan mengkoreksi nilai akun opening balance equity-nya. Jadi tadi tuh kita akan mengkoreksi opening balance equity menjadi laba ditahan. Caranya itu kita klik opening balance equity-nya. Nah, setelah itu kita klik nih yang angka 2 juta ini. Begitu, kita ubah nih yang opening balance equity-nya. Nah, ini kita klik yang opening balance equity-nya. Kita ubah menjadi laba ditahan. Lalu akun baru.
Nah, jika sudah seperti ini, kita klik simpan dan tutup. Setelah itu kita perbarui. Lalu kita klik lagi. Terus kita ubah yang opening balance equity-nya menjadi laba ditahan, simpan dan tutup. Selanjutnya kita perbarui lagi. Nah, kita lakukan hal tersebut, kita lakukan berulang sampai si ini itu 0. Nah, jika semuanya sudah 0 seperti ini, maka kita close saja. Lalu untuk yang bagian neraca klasik ini kita perbarui. Setelah diperbaharui, kita close. Lalu selanjutnya kita akan ke tahap backup data sebelum proses pembetulan. Jadi kita akan beralih ke tahap backup sebelum proses pembetulan. Caranya yang pertama kita klik aktivitas, lalu kita klik periodik, setelah itu kita klik proses akhir bulan. Nah, setelah itu kita ubah nih periode menjadi November, tahun ini itu menjadi tahun 2020, lalu kita klik OK. Lalu kita klik OK lagi. Nah, jika kita ingin mencetak, kita klik laporan, lalu daftar laporan. Setelah itu, lalu kita klik buku besar, lalu kita klik neraca saldo klasik. Setelah itu, lalu untuk tanggal kita ganti menjadi tanggal 30 bulan 11 tahun 2020. Kalau kita checklist, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah muncul tampilan neraca saldo klasiknya. Setelah itu kita close. Nah, di sini kita sudah selesai men-setup datanya. Setelah itu, selanjutnya kita beralih ke data transaksi caranya. Nah, di sini kita lihat dari data transaksi yang pertama. Nah, di sini kita caranya klik aktivitas, lalu kita klik pembelian, setelah itu nih, kita klik faktur pembelian. Setelah itu, kita isi yang bagian ininya. Jadi PT Kini Balu. Lalu untuk invoice no-nya itu kita isi dengan 01 PJ.
Selanjutnya kita isi yang bagian invoice date-nya. Itu menjadi 5 Desember tahun 2020. Lalu ship date-nya juga sama, 05/12 tahun 2020. Setelah itu untuk terms-nya kita ganti dengan net 30. Lalu kita beralih ke barang nih, untuk itemnya. Yang pertama itu ada Honda Supra, maka kita pilih di sini Honda Supra. Lalu karena di sini jumlahnya 2, jadi kita rubah sini jadi 2. Lalu untuk unit price-nya itu 9.100.000. 9.100.000 rupiah. Setelah itu kita beralih yang kedua itu Suzuki Shogum. Lalu kita lihat lagi jumlahnya itu 2. Setelah itu untuk unit price-nya itu 9.900.000. Nah, setelah kita isi, sekarang kita isi yang lalu kita isi atau kita beri ke beban. Di sini bebannya itu kita pilih beban angkut pembelian. Kita cari dulu beban angkut pembelian. Beban. Jadi kita bukan beban tapi biaya angkut pembelian sebesar 2.500.000. Nah, setelah itu kita klik simpan dan tutup. Selanjutnya kita akan beralih ke transaksi yang kedua, itu faktur penjualan. Caranya, klik aktivitas, lalu pilih penjualan, setelah itu pilih faktur penjualan. Nah, di sini kita isi dulu. Ini PT Bintang. Setelah itu kita isi untuk tanggalnya 10 Desember 2020, ship date-nya juga sama. 10 Desember 2020. Untuk terminsnya itu dia COD. Oh iya, untuk invoice now-nya itu kita isi dengan 02 PJ. Lalu kita beralih ke tabel ini, item. Nah, yang pertama itu ada Honda Supra, kita klik. Kuantitinya itu ada 4, lalu itu ada unitnya itu 11 juta. Setelah itu yang kedua itu ada Suzuki Smash. Suzuki Smash kita pilih. Lalu untuk jumlahnya itu ada 2.
Harganya itu 10 juta. Oh ya, untuk teksnya kita isi juga T juga. Setelah itu, lalu untuk freight-nya kita isi dengan 1.500.000 atau biaya kirim ya. Setelah itu akun piutangnya itu kita pakai bentar. Beban Nah, ini beban luar usaha. Setelah itu, nah selanjutnya jika sudah kita isi, kita klik simpan dan tutup. Lalu selanjutnya kita ke transaksi ketiga, yaitu bukti kas masuk. Caranya sama, klik aktivitas, lalu klik penjualan, lalu penerimaan penjualan. Nah, sekarang kita isi ini pada PT Matahari. Lalu untuk tanggalnya itu 15 Desember 2020. Lalu untuk cek datanya juga sama, tanggalnya tanggal 15/12 tahun 2020. Cek no-nya itu 02 atau BKM. Lalu kita checklist. Setelah itu nah, setelah kita checklist seperti ini, kita simpan dan tutup saja. Lanjut, kita beralih ke transaksi yang keempat, yaitu bukti kas keluar. Nah, caranya itu klik aktivitas, pilih pembelian, lalu kita pilih yang bagian pembayaran pembelian. Lalu, nah di sini kita isi dulu, ini CV Merapi. Lalu untuk from no-nya itu kita isi dengan 01 BKK. Lalu untuk date-nya itu 20 Desember 2020. Setelah itu kita checklist. Lalu jika sudah, maka kita simpan dan tutup saja. Selanjutnya kita beralih ke transaksi 5, yaitu bukti kas keluar. Caranya klik aktivitas, lalu klik kas dan bank. Setelah itu kita klik penerimaan. Maaf, saya ulangi lagi. Yang pertama kita klik aktivitas, lalu klik kas dan bank. Setelah itu kita klik pembayaran. Lalu muncul tabel seperti ini, order payment. Kita isi saja. Nah, di sini kita isi paid from itu dari Bank Mandiri. Untuk voucher no-nya itu kita ubah menjadi
02 BKK. Lalu untuk date-nya itu kita ubah juga menjadi 20 Desember 2020. Lalu untuk account-nya itu kita cari yang hutang beban. Setelah itu amount-nya kita ganti dengan 2.500.000. Kita klik rupiah. Setelah itu kita simpan dan tutup. Selanjutnya kita ke transaksi yang ke-6, yaitu bukti kas keluar. Caranya juga sama, kita klik aktivitas, kita klik kas dan bank, setelah itu kita pilih pembayaran. Nah, di sini kita pilih yang Bank Mandiri. Ya, Bank Mandiri. Setelah itu jangan lupa diisi voucher-nya dan untuk tanggalnya kita isi dengan 22 Desember 2020. Lalu kita isi yang account-nya ini. Ini menjadi beban pemasaran. Setelah itu amount-nya kita ganti menjadi 2.500.000. Kita rupiahin, lalu setelah itu kita klik simpan dan tutup. Dan yang terakhir ada bukti memorial. Caranya itu ada aktivitas, kita pilih buku besar, lalu kita pilih bukti jurnal umum, lalu muncul tampilan jurnal voucher. Nah, di sini kita isi dulu voucher no-nya. Voucher no-nya itu 01. Oke, salah, voucher 01 BM untuk tanggalnya itu kita 31 Desember 12 tahun 2020. Lalu untuk account-nya di sini kita cari yang pertama itu adalah beban sewa. Nah, beban sewa. Nah, beban sewa sudah ketemu. Lalu di debitnya itu 3.600.000. 3.600.000. Nah, lalu yang kedua kita cari sewa dibayar di muka. Salah. Nah, yang kedua ini kita cari sewa dibayar di muka. Kita klik. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita simpan dan tutup. Nah, di sini kita sudah memasukkan data transaksi dan juga bukti memorialnya. Selanjutnya, jika kita ingin jika kita ingin mencek laporan keuangan, kita pertama klik laporan, lalu daftar laporan, setelah itu kita pilih. Lalu kita pilih laba rugi standar. Setelah itu kita ubah dulu tanggalnya. 01/01/2020. Dan di bawahnya itu sampai dengan 31
3112 tahun 2020. Lalu kita klik OK. Nah, dan ini tampilan laporan laba rugi standarnya. Setelah itu kita beralih ke laporan. Nah, di sini kita pilih laporan arus kas metode tak langsung. Kita klik, kalau kita isi yang dari periode itu menjadi 1 sampai dengan periode 12 tahun 2020 semuanya. Lalu kita checklist nih yang parameter lain. Lalu kita klik OK. Dan muncul tampilan laporan arus kas metode tak langsung. Nah, jadi ini tampilan laporan arus kas metode tak langsung. Setelah itu, kita beralih ke laporan SPT. Nah, caranya itu klik laporan, klik PPN atau PPNBM. Setelah itu kita klik New. Nah, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu, nah di sini selanjutnya kita pilih preview, kita pilih yang induk. Nah, berikut surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai. Seperti ini. Lalu jika kita ingin melihat laporan SPT tahunan, kita klik laporan, lalu pilih SPT tahunan. Setelah itu, kita klik New. Setelah itu, yang bagian setelah itu kita pilih yang previewnya. Kita pilih yang 1771. Nah, lalu muncul SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Seperti ini. Nah, bisa seperti ini tampilan SPT tahunannya. Kalau gitu, sudah seperti ini, kita close saja semuanya. Baik, teman-teman. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.